Oktober 2024 saya kembali membahas GBP JPY. Kemarin nggak gitu menarik dan sekarang there's a big chances kalau misalnya ada nampak ini ya, retracement yang bagus untuk sell-nya. Kalau misalnya kita ngomongin secara tren, tentu ini trennya bullish ya. Sebelumnya di drop, lalu di sini ada change of characters, hancur, dia breakout, lanjut untuk melanjutkan bullish momentumnya. Up, drop, up, drop, up, drop, up, drop, maka nextnya will be up. Artinya apa? Artinya dia nggak boleh membentuk new higher high. Karena kalau dia bentuk new higher high, ini pertanda dia akan keep going for bullish momentum. So yang perlu kita perhatikan apa sebenarnya di 193.35. Ini areanya sudah lama, teman-teman bisa tonton beberapa video live saya sebelumnya. 193.3 ini adalah area resisten ya, resisten puncak yang saya patok kemarin. Dan kondisi di sini 193.3 menjadi salah satu area juga yang bisa kita manfaatkan untuk entry sell. Area cukup lebar teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ini 192.7 sama 193.3. Tapi yang paling penting sebenarnya sih 193.3-nya aja ya. Jadi selama 193.3-nya ini still strong, dia nggak akan bisa lanjut mengalami penguatan lebih ke depannya. Kalau misalnya kita ngomongin basically dalam pembentukan yang terjadi saat ini aja, teman-teman bisa perhatikan, ini kalau saya ubah jadi garis, there's actually one level here dan one level here. Ya, satu level di sini. Untuk yang close-nya aja ya. Ini 1930 sama 192.7 atau 192.8. Jadi sebenarnya ada area yang jauh lebih kecilnya. Kita nggak ngomongin sampai paling atas. Jadi sebelum kita ngomongin 193.5-nya, sebenarnya dia perlu break dulu satu di 192.7 dan di 193.0. Ya, jaraknya 30-an pips. Sih. Jadi kalau nanti dia retest, ini kan kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya dia retest, dia up, drop, di sini up. Nah, ini dia akan nge-retest kan 192. Jadi dia akan masuk dalam base di sini. Harapan kita adalah dia melanjutkan untuk penurunannya. Buat apa ya? Biar dia nggak membentuk yang namanya higher high, melainkan pembentukan selanjutnya adalah si higher low-nya. Oke. Next pembentukan yang kita harapkan dari dia adalah si higher low-nya. Lower high, maaf. Dari pembentukan lower high-nya. Jadi maksudnya dia membentuk lower high, maka potensial dia akan mengalami penurunan ke depannya. Jadi 193.3 ini patokan teratas ya, ini patokan teratas. Sedangkan patokan terdekat yang bisa kita omongin sekarang adalah si 192.756. Oke. Jadi selama 192.756 yang nggak di breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan situational untuk sell 192.7, 193. Lalu kalau misalnya dia break ya, seandainya H1, H4-nya dia breakout, 192.7-nya di breakout, maka tinggal nunggu sell masuk di 193.3. Gitu. Konfirmasinya dari H1 aja sih, H1 sama H4 boleh. Tapi menurut saya H1 udah cukup untuk confirm kalian bisa entry. Bisa nggak entry-nya sekarang, King? Takutnya nanti malah nggak dapat posisi. Menurut saya sih nggak. Kenapa? Karena ya tentu teman-teman lihat this is a bullish momentum. Ini dia nge-retest pertama kali. Dan kalau misalnya kita ngeliat secara lebar, ini kan there's a big chances kalau misalnya dia akan double bottom ya. Apabila dia break this 193.3. Kebiasaan banget saya ngomong 193.5. Ya, kalau misalnya dia break 193.3 kemana? Maka akan terus lanjut minimal banget ya. Menurut saya minimal banget tuh 196, 197 sampai ke 199 lah. Minimal banget 196. Means 193 breakout, potensial upside ke depannya 300 pips. Ya, jadi ditunggu aja sampai dia masuk dalam zone untuk masuk sell-nya. Teman-teman tadi sudah bisa perhatikan untuk key level yang ada.